Ngaji ini sebelum ngaji ini masih di bulan Syawal, uh, minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan dan kekurangan dari saya pribadi pada jamaah ngaji rutin setiap minggu. Ini diajukan karena besok memang ada yang tidak bisa ya, jadi diajukan hari Sabtu. Mudah-mudahan perbuatan kita, amal perbuatan kita, amal ibadah kita selama di bulan Ramadan dan juga pada bulan-bulan sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di bulan Syawal ini semoga derajat kita di sisi Allah ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab bulan Syawal adalah bulan peningkatan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang baik mudah-mudahan semakin baik, yang khusyuk semakin dijadikan oleh Allah khusyuk, yang kurang baik mudah-mudahan dijadikan oleh Allah lebih baik lagi, dan lain sebagainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, selalu membimbing kita semuanya dan menyelamatkan kita semuanya hidup di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Ini kaji kita sekarang tafsir ya. Ini saya ambil dari tafsir Muyassar. Tafsir Muyassar itu dirangkum dari mufasir-mufasir ulama-ulama ahli tafsir oleh Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki. Makanya disebut Al-Muyassar karena mudah, mudah untuk memahami, tidak terlalu jelimet. Kalau kemarin kita tafsir Jalalain itu karena background teman-teman ini bukan dari pesantren sehingga kesulitan dalam memahami, sebab kajiannya banyak dari sisi bahasa Arab, otomatis sangat sulit untuk mencerna. Maka ini saya pilihkan yang paling mudah, namanya tafsir Muyassar. Namanya saya Muyassar, Muyassar itu mudah. Ya. Tafsir Muyassar berarti tafsir yang paling mudah untuk memahami. Kemudian saya sambung dengan tafsir amali. Tafsir amali ini saya dulu belajar tafsir ini dari guru saya, cara bagaimana menafsirkan Al-Quran, mengamalkan. Jadi titik tekannya pada pengamalan Al-Quran itu, bagaimana cara mengamalkannya. Makanya disebut tafsir amali. Menafsirkan Al-Quran, menafsirkan bagaimana cara mengamalkan sehingga kita bisa mengamalkan kandungan Al-Quran, isi Al-Quran apa yang bisa diamalkan. Dan ini juga insya Allah mudah difahami, dan mudah-mudahan kita semuanya diberi taufik oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah untuk bisa mengamalkan, ya berusaha mengamalkan sebisa-bisanya ya, ya mas tata'tum sesuai dengan kemampuan kita. Jadi tafsir Miyasar itu dari Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki. Kemudian kalau tafsir Al-Amalin dari guru saya sendiri, saya belajar tafsir Amali dari guru saya sendiri, yaitu cara mengamalkan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama surat An-Nazi'at ya. Surat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'ati, demi malaikat gharqa yang mencabut nyawa dengan keras. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ini adalah sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sumpah dari Allah Subhanahu wa taala demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Di dalam tafsir Muyassar disebutkan aqsamallahu taala bil malaikah. Aqsama, bersumpah Allah taala bil malaikati, dengan malaikat. Jadi Allah bersumpah dengan malaikat. Dalam Al-Qur'an itu Allah bersumpah dengan makhluknya. Tapi kalau makhluk kita nggak boleh bersumpah ya, dengan makhluk kita wajib bersumpah. Kalau bersumpah wajib dengan Allah, tidak boleh dengan makhluk. Tapi Allah Subhanahu wa taala kalau bersumpah dengan makhluknya, kadang bersumpah dengan wadduha walaili idza saja wasyamsi dan lain sebagainya. Jadi sumpahnya Allah dengan makhluk ini. Aqsamallahu taala bil malaika. Allah bersumpah dengan malaikat allati tanza'u arwahal kufar, yang mencabut nyawa atau ruhnya orang-orang kafir, ya, naz'an syadidan, dengan sangat keras. Jadi orang kafir nanti itu dicabut nyawanya dengan sangat keras, kasar sekali, sangat keras, padahal dicabut nyawa itu sakitnya bukan main, apalagi kalau dicabut dengan kasar. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Makanya makanya dalam tafsir Muyassar, wan naziati gharqa itu malaikat yang mencabut nyawa dengan keras kepada siapa? Orang-orang kafir.
Ya, kepada orang-orang kafir itu dicabut dengan sangat keras sekali. Dan ini cara mengamalkan, kita yakini bahwa Allah itu menciptakan malaikat yang tugasnya itu mencabut nyawa. Atau kita kenal dengan malaikat Israel. Malaikat Israel itu bertugas untuk mencabut nyawa. Semua manusia pasti akan dicabut nyawanya, termasuk kita. Ya, termasuk kita akan suatu ketika akan dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita takut ancaman Allah berupa pencabut nyawa dengan keras dan kasar sebagaimana orang kafir, dengan jalan menjauhi sifat-sifatnya orang kafir. Ya, makanya kita jangan menjadi kafir, nauzubillah. Nggak enak menjadi kafir itu. Ya, enaknya hanya sesaat saja, setetes di dunia. Tapi nanti ketika, jangankan di akhirat ya, ketika nyawa dicabut saja orang kafir itu sakitnya bukan main. Ya, sakitnya bukan main. Cabut dengan keras. Dan ini pasti benar sumpahnya Allah. Allah itu maha benar segala firman-Nya. Pasti itu orang-orang kafir akan dicabut dengan keras. Makanya kita hindari menjadi orang kafir. Atau kita hindari dari sifatnya orang-orang kafir. Orang kafir itu kan sifatnya kan orientasi hidupnya hanya untuk dunia, meragukan akhirat, ya, termasuk menghina kanjeng Nabi, menghina agama. Lah itu kita hindari sifatnya orang-orang kafir. Sebab terkadang ada orang Islam, kadang-kadang itu hanya Islam KTP atau Islam hanya pengakuan saja. Sementara amaliyahnya kadang amaliyah orang-orang kafir itu. Makanya kita hindari sifatnya orang-orang kafir. Ya, kita perangi kekafiran yang ada dalam diri kita yang meragukan Allah Subhanahu Wa Taala, yang meragukan hari kiamat. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Jadi wal malaikah dalam kitab tafsir Muyassar, wal malaikah allati tukbadu allati takbadu arwahal mukminin, yaitu malaikat yang mencabut ruhnya orang-orang mukmin binasyatin warifkin, yaitu dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Kalau orang mukmin nanti ketika nyawa dicabut, ketika meninggal dunia nyawa dicabut oleh malaikat Israel itu mencabutnya dengan sangat halus sekali. Ya, sehingga kadang-kadang nggak terasa. Mudah-mudahan saja kita semuanya kita berharap pada Allah, mudah-mudahan nyawa kita nanti dicabut dengan lemah lembut. Ya, seperti orang tidur ya, seperti orang tidur lemah lembut tidak merasakan sakit. Mudah-mudahan ya. Yaitu ini demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Itu malaikat Israel ketika mencabut nyawanya orang-orang mukmin itu binasyatin, yaitu dengan lembut, kelembutan, ya. Kasih sayang, kelembutan. Warifkin dan penuh kasih sayang, ya, penuh kasih sayang. Kalau sakit sedikit ya makanya pelan-pelan, ya, pelan-pelan, enggak jorok-jorok ya. Kalau kafir jorok-jorok itu bisa gitu ya, krok krok krok, enggak mati-mati, dikembalikan lagi, dicabut lagi, padahal sakitnya bukan main ketika nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi kalau dicabut dengan kasar. Makanya kita berharap pada Allah, mudah-mudahan kita dicabut oleh malaikat pencabut nyawa, yaitu malaikat Israel, dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang kepada kita semuanya. Karena sakitnya bukan main. Makanya kita berharap pada Allah, cara mengamalkan kita berharap pada Allah, namanya roja. Hanya kita sering mendengar ya ada khauf, ada roja. Khauf kita takut ancaman dicabut nyawa dengan keras kalau kita kafir. Kita berharap pada Allah roja agar nyawa kita dicabut dengan penuh kasih sayang, yaitu caranya bagaimana selama di dunia ini kita beriman, kita bertakwa kepada Allah, kita beramal baik, mencontoh sifatnya orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin itu hatinya khusyuk kepada Allah, sholatnya khusyuk. Kemudian dari perkara-perkara maksiat berpaling, itu sifatnya orang mukmin. Kalau kita membaca orang al-mukminun ya, qad aflahal mukminun alladzina hum fi sholatihim khosyi'un walladzina hum aniz zakati fa'ilun, orang-orang yang menunaikan zakat dan sebagainya. Ya, kita berusaha, kita belajar dan berusaha mencontoh orang-orang mukmin. Kita jangan mengaku orang mukmin, tapi kita belajar, ya, berharap belajar menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang ada dalam surat Al-Mu'min itu. Suratnya khusyuk, selalu mengeluarkan zakat dari sesuatu yang tidak penting, berpaling dan lain sebagainya. Dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mencabut nyawa kita dengan halus. Wasabihati sabaha, dan Allah juga bersumpah demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Wasabihati, yang turun, yang malaikat yang turun dari langit sabaha dengan sangat cepat. Dalam kitab tafsir Muyassar disebutkan wal malaikatu allati tasbahu fi nuzuliha, yaitu malaikat yang meluncur. Tasbahu itu meluncur cepat. Ya, mungkin secepat kilat itu ya, karena malaikat terbuat dari cahaya.
Jadi mungkin ya analisa saya itu ya jalannya malaikat seperti cahaya, kecepatan cahaya itu sangat cepat sekali. Makanya di sini disebutkan wal malaikatu allati tasbahu fi nuzuliha, yaitu malaikat yang meluncur cepat finuzuliha ketika turun minas sama dari langit, ya ketika turun dari langit, wasu'udiha dan juga ketika naik ke langit, ilaiha kepada langit, ketika naik turun langit, karena malaikat itu naik turun langit dalam menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dalam menebarkan rahmat, dalam melaporkan amal perbuatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu naik turun langit malaikat. Ya, di sini disebutkan wasabihati sabha, demi malaikat yang turun dari langit dan cepat. Memang malaikat itu banyak jumlahnya ya. Yang wajib diketahui hanya 10 ya, yang wajib diketahui. Sebenarnya banyak malaikat itu, banyak sekali. Dan semuanya taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya cara mengamalkan kita yakini Allah juga menciptakan malaikat yang sangat cepat naik turun dalam menjalankan perintahnya Allah. Jadi alam gaib, karena malaikat itu termasuk alam gaib, termasuk makhluk gaib yang tidak bisa dilihat dengan mata dan lain sebagainya, maka kita memahami malaikat ya hanya dari Allah melalui Al-Quran ataupun dari sunnah Rasul, ya, dari hadis Nabi Muhammad SAW tentang para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang jumlahnya sangat banyak sekali. Ya, tugasnya juga bermacam-macam, diberi tugas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kita belajar dalam beramal, berusaha cepat-cepat seperti para malaikat ya, tidak menunda-nunda amal. Kalau bisa buru-buru seperti malaikat itu nggak pernah menunda-nunda amal. Kalau malaikat diperintah A langsung B. Ya, karena malaikat nggak punya nafsu ya. Kalau manusia punya nafsu ya kadang-kadang kadang-kadang digoda oleh nafsunya, kadang-kadang ada malas, kita ada jasadnya. Kalau malaikat kan nggak punya nafsu, jadi mereka cak-cak ya, kita berusaha lah mencontoh seperti malaikat yang kerjanya itu kerjanya itu luar biasa ya dalam mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Fasabiqati sabqa, dan demi malaikat yang mendahului dengan kencang. Ada juga malaikat yang selip-selipan ya, salip-salipan ibaratnya seperti itu, salip menyalip. Dalam kitab tafsir Muyassar disebutkan fal malaikah allati tasbaku, yaitu malaikat allati tasbaku yang salip menyalip, yang mendahului. Watu sari'u, dan sangat cepat ila tanfidhi amrillah, dalam menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dijadikan sumpah malaikat yang seperti ini. Jadi memang ragamnya itu malaikat itu macam-macam ya, ragamnya tugasnya itu juga macam-macam. Ada jalannya yang sangat cepat sekali. Dalam tafsir yang lain saya baca tadi malam itu kenapa mereka cepat-cepat ini, agar setan tidak bisa mencuri kabar berita atau wahyu yang dibawa oleh malaikat itu. Ya dibawa oleh malaikat ya akan disampaikan kepada para nabi dan para rasul. Sebab pekerjaannya setan itu mencuri dengar, kerjanya setan itu mencuri kabar berita dan lain sebagainya. Maka malaikat itu cepat-cepat membawa ya, kemudian diberikan atau disampaikan kepada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada siapa. Dan amanah sekali malaikat itu, amanah sekali. Makanya fal malaika allati tasbaqu wa tusaru ila tanfidillah, yaitu demi malaikat yang yang jalannya itu salib menyalip, karena wanter ya, saking banter itu salib menyalip. Jangan sampai kalah dengan kalah dengan yang lain ya, jangan sampai tidak perintahnya Allah tuh jangan sampai tidak tersampaikan, jangan sampai bocor ibaratnya seperti itu dalam tafsir yang lain. Maka jalannya mereka tuh salib menyalip, wanter berarti ya, antar sekali itu. Ya, itulah ya, puanter sekali. Ini adalah wajib diimani ya. Kita yakini, kita imani bahwa Allah tuh juga punya malaikat yang jalannya tuh super cepat, sangat cepat sekali. Sehingga mendahului yang lain, menyalip yang lain dan lain sebagainya. Cuman ini ya gaib ya, alam gaib yang tidak bisa dilihat oleh mata, yang tidak bisa didengar oleh telinga. Kita wajib meyakini tentang malaikat, dan ini adalah rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beriman kepada Allah, kemudian yang kedua beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Wajib beriman, orang mukmin wajib beriman. Kalau nggak beriman kepada malaikat ya kafir. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Fal mudabbirati amroh, demi malaikat yang mengatur urusan dunia. Makanya di sini di tafsir Al-Muyassar disebutkan fal malaika al-munfadzatu amri rabbiha, yaitu malaikat yang menjalankan perintah dari Tuhannya. Fima aukala ilaiha, fima pada apa yang aukala ilaiha, yang diwakilkan ilaiha kepadanya. Jadi malaikat yang menjalankan perintah Allah dalam mengatur dunia. Ya, tadbirihi min syu'unil kaun. Tadbiru min syu'unil kaun, yaitu
mengurus atau mengatur alam dunia visyunil kaun, dalam mengatur alam raya ini, dalam mengatur alam dunia ini, yang mengatur hujan, yang mengatur matahari, yang mengatur tumbuh-tumbuhan, yang mengatur udara dan lain sebagainya, yang mengatur segala sesuatu yang ada di alam raya ini, yang diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ada tugasnya. Makanya ada tuh malaikat penjaga gunung, ada malaikat penjaga pantai atau laut, ada malaikat yang menjaga ini itu dan lain sebagainya. Semuanya punya tugas masing-masing dan mereka diberi apa istilahnya, Allah mewakilkan kepada mereka untuk mengatur semuanya. Otomatis semuanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dijadikan sebagai sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, wala yajuzu lil makhluqi ayyak sama bighairi khaliqi. Tidak boleh makhluk itu bersumpah bighairi khaliqi, selain dengan menyebut penciptanya, nggak boleh. Misalnya demi malaikat atau demi jin atau demi nabi, nggak boleh. Harus demi Allah, wallah. Jadi tidak boleh makhluk itu bersumpah selain Allah. Fa'in fa'ala, jika ada orang kok bersumpah dengan selain Allah, fakot asyroka. Kalau dalam kitab tafsir Muyasar, fakot asyroka, dia telah syirik. Ternyata setelah saya cek, ini ngambil tafsirnya Abdullah bin Hasan At-Turki ini dari tafsir As-Sa'di. Setelah saya cek, jadi sama seperti tafsir As-Sa'di. Jadi fa'in fa'ala, jika dia itu bersumpah dengan selain Allah, misalnya demi langit, demi bumi, kadang-kadang seperti itu ya, demi langit, demi bumi, fakot asyroka, maka dia telah menjadi syirik. Makanya kita hindari bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya kalau bisa kita mengikuti Imam Syafi'i. Hadratus Syekh Imam Syafi'i itu dawuh, kalau bisa jangan bersumpah kecuali kalau betul-betul dibutuhkan. Ya, kalau betul-betul dibutuhkan. Sebab resikonya bersumpah itu kalau dilanggar itu resikonya puasa 3 hari loh ya, resikonya itu puasa 3 hari. Kalau tidak begitu dia harus memberi makan it'amu asyurati masakin, memberi makan 10 orang miskin. Kalau nggak gitu ait kurokobah, memerdekakan budak. Kalau melanggar sumpah, makanya kita kalau berjanji atau mengatakan sesuatu jangan bersumpah ya, kita usahakan jangan bersumpah, jangan sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit sumpah, ya potensi melanggarnya itu kadang kita lebih banyak ya, makanya kita hindari bersumpah. Makanya dawuhnya Hadratus Syekh Imam Syafi'i, jangan banyak-banyak bersumpah, usahakan jangan bersumpah kecuali kalau betul-betul kepepet, misalnya di pengadilan karena dibutuhkan ya, atau sumpah jabatan itu karena memang dibutuhkan dan itu sebagai syarat. Tapi kalau bisa kita hindari banyak bersumpah, sebab sumpah itu kalau dilanggar ya dihukum oleh Allah, ada kafaratnya karena berdosa kalau dilanggar itu. Makanya kita hindari bersumpah kepada Allah. Jadi ayat-ayat di atas yaitu sumpah-sumpah Allah, yaitu demi malaikat yang mencabut nyawa dengan karas tadi, wan nasiati nas'a wan nasyitati nasqa dan lain sebagainya, ini untuk penegasan. Itu penegasan. Setelah sumpah, apa yang akan difirmankan oleh Allah itu pasti benar. Bahkan tanpa sumpah saja firman Allah pasti benar, apalagi jika didahului dengan sumpah. Ya. Kalau manusia bersumpah itu kan berarti apa yang akan dikatakan itu benar gitu loh. Jadi untuk menegaskan, untuk meyakinkan, demi Allah kamu dari sana, demi Allah, itu pasti tidak ada keraguan, untuk menghilangkan keraguan. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Allah saja tanpa sumpah itu pasti benar. Pasti benar dawuhnya Gusti Allah. Wa ma asdaqu minallahi qila. Tidak ada ucapan yang lebih benar perkataannya dibanding Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa sumpah saja apa yang didawuhkan Gusti Allah, apa yang difirmankan zat yang menciptakan kita pasti benar. Apalagi kalau didahului dengan sumpah. Makanya apalagi kalau sumpahnya banyak seperti ini ya. Ini sumpahnya banyak, bukan hanya satu kali. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, demi malaikat yang jalannya sangat cepat sekali, demi malaikat yang turun menurun, demi banyak. Subhanallah. Ini sumpahnya Gusti Allah bukan hanya satu, ini lima ya, lima sumpahnya Allah Subhanahu wa taala, lima. Berarti apa? Setelah sumpah yang lima tadi, itu berarti ada informasi yang sangat penting sekali dan pasti benar. Ya, dan pasti benar. Nih, jadi itu terkait masalah sumpah. Makanya uh,
Ini yang kedua, cara mengamalkan kita hindari bersumpah dengan selain Allah yang tadi sudah jelaskan ya, hukumnya tidak boleh, haram hukumnya. Kemudian yang ketiga, kita yakin ada malaikat yang diberi tugas untuk mengatur urusan-urusan dunia, makanya kita nggak perlu takut, nggak perlu risau urusan dunia kita karena rezeki itu diatur oleh Allah, ya otomatis ditugaskan pada malaikat ya untuk mengatur rezeki itu. Malaikat yang bertugas untuk mengatur urusan-urusan duniawi termasuk urusan alam raya, urusan apa itu bumi dan lain sebagainya termasuk urusan-urusan kita. Makanya kewajiban kita sebagai manusia hanya ikhtiar berusaha, hasilnya kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah sumpah 5 kali tadi, sumpahnya sampai 5 kali ya. Masya Allah ini pasti setelah sumpah 5 kali ada informasi dari Allah Subhanahu Wa Taala dan ini pasti ini benar ini. Padahal karena sumpah itu untuk menegaskan tanpa sumpah saja Allah pasti benar firmannya. Apalagi dengan sumpah 5 kali ya, dengan sumpah 5 kali. Apa informasinya dari Allah? Yauma tarjufur rajifah. Ya, sungguh kamu akan dibangkitkan yauma pada hari tarjufur rajifah ketika tiupan pertama mengguncangkan alam ketika malaikat Israfil meniupkan trompetnya. Makanya di dalam dan ini pasti benar ini, pasti benar apalagi sumpahnya 5 kali. Makanya di dalam tafsir Muyasar disebutkan latub asanna, niscaya kamu akan dibangkitkan. Niscaya akan dibangkitkan al kholaiku. Makhluk-makhluk semuanya akan dibangkitkan oleh Allah. Waktu hasabu dan akan dihisab. Yauma tatoribul ardu wan binafkhatil ula. Ketika bumi itu berguncang dengan an-nafkhah al-ula, dengan tiupan yang pertama. Yaitu apa? Nafkhatul imatah. Tiupan yang mematikan. Jadi kalau dalam ayat ini tiupan itu hanya disebutkan 2 kali. Tiupan pertama itu tiupan yang mengguncangkan, kemudian mematikan. Tiupan yang kedua itu tiupan yang menghidupkan. Ya, tiupan sangkakala. Yaitu ketika malaikat Israfil meniupkan trompetnya itu ya. Dalam hadis Nabi disebutkan tiupan malaikat Israfil itu sebanyak 3 kali. Karena ayat Al-Quran itu sifatnya adalah global. Jadi yang pertama ini mencakup 2 ya. Kalau dalam hadis Nabi, tiupan yang pertama itu tiupan yang mengejutkan. Tiup pertama itu mengejutkan semua gunjang ganjing. Sampai diilustrasikan, diibaratkan, digambarkan oleh Kanjeng Nabi sampai-sampai dalam Al-Quran juga sampai-sampai seorang ibu tuh sampai lupa menyusui anaknya. Manusia gunjang ganjing karena memang bumi uh, tidak stabil ya, apa yang ada di dalam bumi itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga membakar hutan-hutan, lautan juga naik ke atas, bumi gonjang-ganjing. Tiupan pertama itu. Kemudian hancur semuanya ya, semuanya hancur, orbit apa itu planet-planet yang di orbit juga lepas kendali, semua bintang-bintang semuanya juga tubrukan, ini kiamat kubro, ini tiupan pertama. Kemudian Allah menyuruh malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua. Ini semuanya mati, tiupan yang kedua. Tapi di Al-Quran, dalam ayat ini, hanya pertama, ini mencakup 2. Ya, jadi ini global dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tiupan yang kedua, atau tiupan yang disebutkan dalam ayat ini, itu mematikan semuanya. Semuanya mati. Ya, semuanya mati. Makhluk hidup tidak ada yang hidup sama sekali. Semuanya mati, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan malaikat Israfil ya yang apa itu yang meniupkan trompet ini juga mati juga, semuanya mati kecuali Allah Subhanahu wa taala nanti yang maha hidup selama-lamanya. Sampai-sampai dalam hadis Nabi itu dijelaskan, apa itu siapakah Tuhan semesta alam, tidak ada menjawab karena semuanya memang mati. Bahkan malaikat semuanya juga mati, semuanya mati, dimatikan oleh Allah. Hanya Allah yang maha hidup. Kemudian Allah membangkitkan malaikat Israfil untuk yang kedua kalinya untuk meniupkan trompet yang ketiga kalinya. Ketika ditiupkan oleh malaikat Israfil, semuanya kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Roh-roh dikembalikan kepada jasad-jasad yang di bumi itu dilipat apa itu semua makhluk dibangkitkan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita membaca hadis-hadis Nabi keterangan tentang hari kiamat itu seperti itu. Jadi nanti ketika mati semuanya, ya setelah tiupan kedua itu, uh, maka alam ini akan disatukan kembali oleh Allah.
Ya, jadi bumi akan dilipat, bumi sama langit akan dilipat 3 kali kalau dalam hadis Nabi ya, dilipat 3 kali, dikumpulkan jadi satu. Sehingga bumi ketika kita dihidupkan kembali oleh Allah itu bumi tidak seperti bumi yang kita injak sekarang ini yang sangat kecil sekali ukurannya ya, yang sangat kecil sekali. Tapi bumi yang kita injak nanti bumi yang seluas mata memandang, saking luasnya. Ya, bumi yang nanti yang akan kita yang akan kita dibangkitkan oleh Allah dari bumi tersebut. Nanti Allah akan menurun dalam hadis Nabi, Allah akan menurunkan hujan ya selama 40 hari. Kemudian semua yang mati akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita yakini bahwa Allah mempunyai malaikat yang bertugas meniup sangkakala. Ini cara mengamalkan ya. Kita yakini malaikat Israfil, yaitu yang bertugas untuk meniupkan sangkakala yang dapat mengguncangkan dunia. Pernah Kanjeng Nabi ditanya sama Abu Hurairah kalau tidak salah itu. Wahai Rasulullah, bagaimana bentuknya sangkakala itu? Dijawab oleh Kanjeng Nabi, bentuknya itu seperti tanduk, ya seperti tanduk. Tanduk itu kan kecil, kemudian ya ya seperti tanduk lah, agak bengkok sedikit, mungkin trompet ya, kalau kita mungkin bahasanya trompet itu. Dan digambarkan oleh Rasulullah besarnya tuh ya sebesar alam raya ini, gede banget. Jadi semua alam raya itu koyok-koyok melebunung trompete Israfil ini, koyok-koyok seperti itu digambarkan kalau kita membaca beberapa riwayat itu seperti itu. Itu kalau disebul itu semuanya langsung hancur semuanya tuh ya, hancur semuanya ini. Itu kalau kita membaca beberapa riwayat dari Rasulullah Muhammad SAW. Cuman ya kita hanya sekedar mengetahui informasi itu ya dari Kanjeng Nabi ya, atau dari Al-Quran. Sementara ya itu yang bisa kita yakini ya, yang bisa kita imani. Selain itu ya tidak bisa kita imani karena memang itu alam gaib, alam yang menguji keimanan kita semuanya. Kalau kita beriman ya kita pasti akan mengimani semuanya. Ini jadi tiupan yang pertama adalah tiupan mematikan, kita agukan Allah Subhanahu wa taala dan semuanya yang menjadikan adalah Allah lah ya. Yang menjadikan semuanya adalah Allah. Makanya Allah itu Maha Agung ya. Lawang apa itu alam raya itu agungnya seperti itu, apalagi yang menciptakan. Lawang malaikat itu agungnya seperti itu, apalagi yang menciptakan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tatba'ur rafi'ah, tatba'ur ratifah. Tiupan pertama itu diiringi dengan tiupan kedua. Tatba'uha nafkhatun ukhra lil ahya. Diikuti dengan tiupan kedua lil ahya untuk menghidupkan. Ya, untuk menghidupkan. Atau dalam hadis Nabi ini tiupan yang ketiga untuk menghidupkan. Jadi semuanya hidup setelah mati semuanya. Kemudian malaikat Israel dihidupkan oleh Allah untuk meniupkan trompet yang terakhir. Maka ketika ditiupkan semuanya akan hidup, akan bangkit di bumi, tapi bumi yang tidak seperti kita injak sekarang ini karena pada saat itu bumi sama langit sama semua benda-benda itu dikumpulkan jadi satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin besarnya luar biasa ya, sangat sangat kalau digambarkan dalam beberapa riwayat itu sangat luas sekali ya, sangat luas sekali di padang mahsyar. Makanya kita yakini cara mengamalkan kita yakini tiupan yang kedua ini semua makhluk yang mati akan dihidupkan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah berkuasa untuk menghidupkan kembali sesuatu yang sudah mati. Qulubi yauma idzi wajifah. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Ya, sangat takut. Qulubun hati yauma idzin pada hari itu wajifah sangat takut. Ai qulubul kufar, yaitu hatinya orang-orang kafir. Hatinya orang-orang kafir. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan qulubul kufar, yaitu hatinya orang kafir pak yauma idzin pada hari itu muttaribah. Sangat bingung min syiddatil khauf. Karena sangat sangat takut sekali. Makanya kita mudah-mudahan tidak dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan hati yang ketakutan, dalam keadaan wajah yang tertunduk lesu, dalam keadaan wajah yang kusut. Mudah-mudahan kita dibangkitkan oleh Allah dengan wajah yang yang ceria, dengan wajah yang bercahaya, dengan wajah yang bersukacita. Jangan sampai kita seperti orang-orang kafir nih. Qulubul kufar yauma idzin. Hati orang kafir pada saat itu sangat bingung sekali. Mereka linglung ya, mereka linglung, bingung, takut karena memang apa yang mereka lihat. Nanti ayat selanjutnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berusaha mempersiapkan diri menghadapi hari kebangkitan yang sangat dahsyat ini. Dengan apa ya? Dengan iman, dengan takwa. Ya, dengan mengimani Rasulullah, dengan mengimani firman-Nya Gusti Allah, meskipun gaib, meskipun tidak bisa dilihat dengan mata, meskipun tidak bisa didengar dengan telinga, tapi wajib kita yakini. Kalau jadi orang mukmin wajib meyakini hari kebangkitan, wajib meyakini. Makanya kita hindari menjadi orang kafir.
Atau sifatnya orang-orang kafir apa? Ya tidak percaya, ya tidak percaya. Alam itu ya ada dengan sendirinya. Nanti tidak ada hidup hanya sekali dunia nih. Nanti tidak ada kehidupan lagi. Itu orang-orang kafir. Naudzubillah, naudzubillah. Ya, makanya di hari kebangkitan nanti hati orang kafir tuh akan dijadikan ketakutan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab mereka melihat azab di hadapan mata mereka. Nauzubillah. Ya, makanya kita mudah-mudahan nanti dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan wajah yang berseri-seri, wajah yang bercahaya. Absaruha khosyah, ini yang terakhir ya, ayat yang terakhir. Absaruha khosyah, pandangannya tertunduk. Absaru ashabiha dzalilah, artinya pandangan orang-orang kafir itu tertunduk hina min hauli mataro. Ketika melihat sesuatu yang menyeramkan itu mereka sangat menunduk karena merasa hina, karena merasa celaka dan lain sebagainya. Oleh karena itu cara mengamalkan kita berusaha beriman dan bertakwa kepada Allah agar di hari kebangkitan nanti kita tidak termasuk orang-orang yang tertunduk hina ya sebagaimana orang-orang kafir. Sebaliknya mudah-mudahan kita uh, tidak dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan apa yang kita yakini, apa yang kita imani selama di dunia ini. Kita hindari menjadi orang kafir, termasuk menghindari sifat-sifat orang kafir yang sombong, yang angkuh. Ya, ya sudah kalau nanti ada neraka biarlah saya masuk ke neraka. Nanti kan enak campur dengan para artis. Nah, itu termasuk omongannya orang-orang kafir. Jangan sampai kita mengikuti omongannya mereka. Ya biar nanti enak kumpul dengan Demi Moore, kumpul dengan para artis-artis malah enak kumpul dengan orang cantik-cantik. Ini perkataannya orang-orang yang batil. Nauzubillah ya, nauzubillah. Jangan sampai kita mengatakan seperti itu. Itu namanya sombong, namanya angkuh. Padahal di neraka itu, masya Allah, gak enaknya luar biasa ya, sakitnya luar biasa. Jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita jangan sombong, jangan angkuh. Ya, agar di akhirat nanti kita tidak dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, kita hiasi diri kita dengan sifat rendah hati, tawadhu selama hidup di dunia ini, agar nanti kita tidak dihinakan oleh Allah pada hari ketika semua makhluk dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Mas Agung. Saya kembalikan lagi kepada Mas Agung. Benar sangat Ustaz. Ya, betul sangat Ustaz atas pemaparan dari 9 ayat pertama dari surah An-Nazi'at ini. Monggo dari hadirin apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, monggo. Dia mungkin izin menanyakan ya Ustaz. Kalau di eh, Al-Quran Karim dan terjemahan artinya yang diterbitkan dari apa ini, UII ya, yang tim penafsirnya adalah Gus Baha, termasuk di dalamnya Gus Baha. Itu beliau menuliskan tidak spesifik bahwa eh, bersumpahnya dengan malaikat gitu. Saya coba bacakan ini. Wan nazi'ati gharqa itu beliau menafsirkannya demi segala kekuatan dahsyat yang mencabut dengan kuat gitu. Kemudian seterusnya demi segala kekuatan dahsyat yang mengeluarkan yang tersimpan. Kemudian demi segala yang mengambang di alam raya. Begitu, jadi tidak secara spesifik eh, menuliskan itu memang malaikat begitu. Mungkin ada tanggapan Ustaz. Tenun. Sekali lagi, ini adalah kajian tafsir Mas Agung. Jadi penafsir itu boleh-boleh saja menafsirkan seperti itu. Tapi mayoritas ulama menafsirkan ini adalah malaikat. Jadi penafsir itu memang macam-macam ya, macam-macam. Ada yang menafsirkan bukan malaikat, ada yang menafsirkan malaikat. Tapi yang sekali lagi yang saya kaji ini adalah tafsir muyasar. Di dalam tafsir muyasar itu yang dimaksud dengan hal-hal yang sampean utarakan tadi adalah malaikat-malaikatnya Allah. Dan ini rata-rata ulama berpendapat demikian.
Meskipun ada juga ya boleh-boleh saja kalau Gus Bah dan yang lain-lain itu menafsirkan bukan malaikat tapi yang lain-lain juga ya silakan saja. Ya, namanya aja tafsir. Tafsir kan ya macam-macam. Yang kita kaji ini tafsir Muyassar ya. Sekali lagi tafsir Muyassar yang ditulis oleh Abdullah bin Hasan At-Turki yang diambil dari dawuh-dawuhnya para ulama mufasir. Otomatis dipilih Mas Agung karena tafsir macam-macam. Makanya ada yang dipilih mana yang paling baik, mana yang tidak itu ada yang dipilih. Dan penulis kitab tafsir Muyassar ini memilih memaknai ayat-ayat tersebut adalah dengan para malaikatnya. Jika mau ditafsirkan dengan tidak malaikat ya silakan saja. Tapi berdasarkan riwayat yang saya baca tadi juga saya baca kitab dari tafsir Qurtubi ya itu termasuk Imam Qatadah, imam-imam yang lain ahli-ahli mufasir itu ada yang menafsirkan banyak yang menafsirkan mereka adalah malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang menafsirkan tidak malaikat ya tidak apa-apa, memang bahasanya tidak spesifik malaikat ya, bahasanya tidak spesifik malaikat yaitu demi sesuatu. Tapi sesuatu itu kan bisa ditafsiri. Sesuatu itu apa? Nah, para ahli tafsir, sebagian ahli tafsir, bahkan mungkin mayoritas ya kalau saya tidak keliru itu menafsirkan mereka adalah para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita kaji dalam kitab tafsir seperti itu. Iya, Monggo. matur sangat Ustaz. Nggih. Mungkin dari hadirin yang lain ada yang ingin didiskusikan ya. Kalau kita dalam pribadi setelah mendapatkan khususnya pada kajian pada pagi hari ini sepertinya sangat penting ya kajian untuk kita tahu bagaimana kandungan ayat suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah dan itu bahasa yang komunikasi pada kita sebagai hambanya yang ada bisa. Jadi sebelumnya mungkin membaca bahkan menghafalkan watan mawon sehingga tidak betul-betul memahami dan mengetahui gimana cara mengamalkannya. Alhamdulillah dari 9 ayat yang pertama surat An-Nazi'at ini kita semakin tahu apa sih yang dikomunikasikan oleh Allah pada kita. Betul sangat Ustaz. Okay. Hadirin, apabila ada yang ingin ditanyakan, yang putar ini putar dalam radio rewel. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Memang begini Mas Agung, ini saya itu ya komentar ya. Saya itu pernah mengantarkan anak saya itu ke pondok pesantren tahfidzul Quran ya. Kemudian ketemu sama kiainya itu. Kiai itu jawab begini. Orang-orang ketika berinteraksi dengan Al-Quran itu ada 3 golongan. Golongan pertama itu uh, golongan pertama itu hafidhul Quran. Hafal Al-Quran. Dia hanya hafal saja, tapi tidak tahu artinya. Apalagi cara mengamalkan. Apalagi mengamalkannya hanya hafal saja. Atau kalau dikiaskan ya mungkin hanya bisa membaca saja. Banyak orang yang hanya membaca saja tapi tidak tahu artinya. Bahkan tidak tahu cara mengamalkannya. Bagaimana cara mengamalkannya. Jadi dia hanya membaca saja. Itu tingkatan yang pertama. Tingkatan orang pada umumnya. Di atasnya itu, kata Pak Yai tadi, adalah hamilul Quran. Orang yang hafal Al-Quran sekaligus memahami maknanya, memahami artinya. Ya, memahami artinya. Jadi orang yang ketika membaca Al-Quran itu dia seakan-akan didhawuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu artinya. Ya, dia tahu artinya. Makanya ketika ada ayat-ayat yang sifatnya azab, mesti saya berlindung kepadamu ya Allah. Tapi ketika menjelaskan ayat-ayat yang sifatnya nikmat, amin ya Allah, amin. Jadi dia koyok-koyok paham. Bukan hanya koyok-koyok, memang paham betul, paham Al-Quran dan meresapi. Ini tingkatan yang kedua, hamilul Quran. Jadi orang yang ketika hafal Al-Quran atau membaca Al-Quran, dia tidak hanya membaca tapi faham. Faham. Sehingga dia betul-betul merasa didhawuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dinasihati oleh Allah. Sehingga kalau ayat-ayat tentang azab betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang nangis, ya, berdoa kepada Allah agar tidak diazab ketika menjelaskan ayat-ayat yang sifatnya nikmat, mereka sangat berharap kepada Allah. Jadi khauf sama roja itu masuk ketika dia membaca Al-Quran, ketika dia menghafalkan Al-Quran. Ini tingkatan yang kedua, hamil Quran.
Yang tertinggi itu ahlul Quran, dawuhnya Yai tadi. Ahlul Quran itu orang yang tidak hanya sekedar bisa baca atau hafal, tidak hanya sekedar paham saja, tapi ahlul Quran itu mengamalkan Al-Quran. Ya, mengamalkan Al-Quran. Jadi misalnya alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah. Berarti yang terpuji hanya Allah. Berarti kita berusaha untuk mengatakan, banyak mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah dan lain sebagainya. Jadi Al-Quran itu betul-betul diamalkan. Ketika Al-Quran mengatakan, ketika dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa amsaila falatanhar. Adapun orang-orang yang meminta maka jangan kamu tolak, jangan kamu hardik. Maka ketika ada orang yang meminta kepada kita, orang yang Al Quran itu ingat firman-Nya Gusti Allah, wa amsaila falatanhar. Kemudian dia memberi, tidak menolak. Itu namanya Al Quran. Jadi dia mengamalkan Al Quran. Ini mungkin sebagaimana yang digambarkan oleh Kanjeng Nabi ya. Jadi Kanjeng Nabi itu ya gurunya Ahlul Quran lah, gurunya Ahlul Quran. Ya, panutannya Ahlul Quran. Jadi Al-Quran yang berjalan, berarti seperti itu. Al-Quran bukan hanya sekedar teori, tidak hanya sekedar dibaca, tidak hanya sekedar difahami, tapi betul-betul diamalkan. Ini tingkatan yang paling tinggi. Tapi kata beliau, kata Kiai tadi itu, ini jumlahnya sangat sedikit sekali yang Ahlul Quran. Sangat sedikit sekali. Mungkin seluruh dunia ya tidak banyak ya, tidak banyak. Sangat sedikit jumlahnya yang Ahlul Quran. Rata-rata ya tadi itu rata-rata ya hanya hafidul Quran, hafal tok atau qoriul Quran, hanya bisa baca tok, tidak bisa memahami apalagi mengamalkan. Makanya kita kajian ini kita berusaha memahami sekaligus kita berusaha untuk mengamalkan. Harapannya mudah-mudahan kita tidak berhenti pada qoriul Quran saja, tidak berhenti pada hafidul Quran saja yang hafal Al-Quran, tapi kita berusaha untuk bagaimana menjadi hamilul Quran, orang yang memahami Al-Quran, kemudian berusaha untuk menjadi ahlul Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan hanya sekedar teori saja, bukan hanya sekedar informasi saja, tapi bagaimana Al-Quran itu dijalankan dalam keseharian baik lahir ataupun batin kita. Itu harapan kita seperti itu Mas. Ini hanya sekedar komentar saja. Makanya pendekatan ini mudah gitu loh. Pendekatan ini mudah kita memahami, kemudian kita juga belajar untuk mengamalkan. Jadi kita tidak tersandra oleh teori-teori, kita tidak tersandra oleh perdebatan dan lain sebagainya. Itu makanya saya pilih tafsir Muyasar kemarin, pertimbangan saya seperti itu, mudah untuk memahami, dan ini juga sudah dipilihkan oleh Abdullah bin Hasan At-Turki yang sudah saya sebutkan tadi. Ternyata ini diambil dari tafsir As-Sa'di. Kemudian juga saya ambilkan dari tafsir Amali karena dulu saya belajar ini dari guru saya dan lebih mudah untuk mengamalkan Al-Quran daripada kita kadang-kadang dulu saya kesulitan ya ketika belajar dengan guru saya tafsir Amali cara mengamalkan Al-Quran. Alhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah berusaha untuk bisa mengamalkan Al-Quran otomatis sesuai dengan kemampuan yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Itu komentar saya Mas Agung. Oke, baik, matur sangat Ustaz. Mungkin hadirin ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, atau bertanya hal yang lain di luar topik, monggo. Hingga apabila belum ada yang ditanyakan, mohon Ustaz berkenan untuk menutup dengan doa, Ustaz. Insya Allah akan kita lanjutkan kajian rutin kita. Semoga dapat istiqomah. Amin. Kita memang mulai dari juz 30 ya Ustaz. Insya Allah. Yeah. Karena waktu itu sudah dimulai oleh Syekh Ahmed pada Quran Surah An-Naba. Kemudian ini kita lanjutkan di Surah An-Naziyah dan seterusnya insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz dan kehadiran dari hadirin sekalian. Semoga kita dapat bertemu kembali pada pertemuan berikutnya, insya Allah di akhir pekan, Sabtu atau Ahad.
pada pagi hari jam 6. Insya Allah setiap pekannya ya Ustaz. Insya Allah moga-moga Ustaz juga diberikan kesehatan, Amin. keluarga, ya, kebarokahan, ilmu, Amin. dan kemanfaatan keseharian. Insya Allah. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar. Astagfirullah. Dan doa kafarul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon segala maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.